Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bintang Aguna. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran tahanan pentanahan atau grounding resistant measure. Di sini saya dengan dosen pengampu Bu Dila Marta Putri, STMT. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, apa itu pentanahan? Pentanahan atau grounding adalah sambungan antara peralatan listrik dengan tanah yang dibuat secara sengaja untuk menyediakan jalur aman bagi arus gangguan. Sambungan tersebut memiliki tahanan yang rendah untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Tujuan utamanya itu ialah agar arus bocor dapat langsung dialirkan ke bumi tanpa membahayakan manusia maupun peralatan listrik. Pengukuran pentanahan memastikan bahwa sambungan yang dibuat secara sengaja ke tanah berfungsi. Jika sambungan tersebut tidak berfungsi, maka sistem akan gagal. Jadi, pada dasarnya, tanah digunakan sebagai media pembuangan energi listrik yang tidak diinginkan karena memiliki kemampuan menyerap dan menyebarkan arus listrik. Nah, grounding dapat dianalogikan seperti saluran pembuangan air. Ketika air meluap, air akan mengalir melalui saluran tersebut agar tidak merusak lingkungan sekitarnya. Mengapa perlu pentanahan? Pentanahan diperlukan untuk melindungi manusia dan peralatan dari berbagai gangguan listrik seperti electrical fault, sambaran petir, frekuensi radio, dan listrik statis. Tanpa grounding, arus gangguan dapat mengalir ke bodi peralatan sehingga pengguna berisiko tersengat listrik. Nah, pada gambar di samping menunjukkan beberapa sumber gangguan listrik yang dapat masuk ke sistem, seperti petir dan gangguan pada jaringan listrik. Grounding berfungsi sebagai jalur pembuangan energi tersebut. Contohnya, ketika mesin industri mengalami kebocoran listrik, grounding akan mengalirkan arus bocor tersebut ke tanah sehingga operator tetap aman. Selanjutnya, mengapa perlu pentanahan? Selain faktor keselamatan, grounding juga berpengaruh terhadap kualitas daya listrik. Berdasarkan data, sekitar 15% masalah kualitas daya berkaitan dengan sistem grounding yang kurang baik. Grounding yang buruk dapat menyebabkan harmonisa, gangguan faktor daya, gangguan komunikasi data, bahkan kerusakan alat elektronik akibat sembaran petir. Oleh karena itu, pengukuran grounding tidak hanya dilakukan untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Perlukah pengukuran pentanahan secara rutin? Nah, nilai tahanan pentanahan dapat berubah seiring waktu akibat korosi, kelembapan tanah, kandungan garam, dan perubahan suhu. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali. Jika terjadi kenaikan resistensi lebih dari 20%, maka perlu dilakukan perbaikan atau penambahan elektroda pentanahan. Nah, grounding ini sama seperti aki kendaraan yang harus diperiksa secara berkala. Walaupun awalnya berfungsi dengan baik, performanya bisa menurun seiring waktu. Nah, selanjutnya ada nilai resistansi pentanahan. Secara teori, nilai resistansi pentanahan yang ideal itu adalah 0 ohm, karena arus dapat mengalir tanpa hambatan. Namun dalam praktik, standar yang digunakan menurut IEEE, NFPA, dan PUIL adalah 5 ohm atau kurang. Semakin kecil nilai resistansinya, maka semakin baik kualitas sistem pentanahan tersebut. Contohnya, jika hasil pengukuran menunjukkan 2 ohm, maka sistem grounding masih sangat baik karena masih berada di bawah batas standar, itu 5 ohm. Nah, selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi sistem resistansi pentanahan? Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi resistansi pentanahan, yaitu yang pertama adalah pendalaman elektroda. Jadi semakin dalam elektroda ditanam, biasanya resistansi semakin kecil, karena tanah pada lapisan yang lebih dalam memiliki kelembapan yang lebih stabil. Yang kedua adalah diameter elektroda. Diameter yang lebih besar memberikan area kontak yang lebih luas dengan tanah. Lalu yang ketiga itu ada jumlah elektroda. Jadi semakin banyak elektroda yang digunakan, semakin banyak jalur penyebaran arus ke tanah. Dan yang terakhir itu ada desain sistem grounding itu sendiri. Jadi dalam praktik, penambahan jumlah elektroda yang biasanya lebih efektif dibanding memperbesar diameter elektroda. Nah, selanjutnya, bagaimana cara koneksi ke tanah?
Pada gambar terlihat sistem pertanahan yang menggunakan elektroda, batang, atau ground rod yang ditanam secara vertikal ke dalam tanah. Cara ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena pemasangannya yang relatif mudah dan biaya yang dibutuhkan juga lebih rendah. Yang dimana prinsip kerjanya itu ialah ketika arus gangguan dari instalasi listrik akan mengalir melalui konduktor grounding menuju batang elektroda, kemudian disebarkan ke tanah di sekelilingnya. Jadi, semakin dalam batang ditanam, biasanya semakin baik kemampuan tanah dalam menyerap arus karena kelembapan tanah pada lapisan yang lebih dalam cenderung lebih stabil. Contoh penerapannya itu misalnya pada rumah tinggal, gedung perkantoran kecil, dan sistem penangkal petir sederhana. Nah, selanjutnya ada tipe sistem pertanahan. Beberapa jenis sistem pertanahan yang umum digunakan yaitu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada satu batang elektroda, yang dimana satu batang elektroda biasanya digunakan untuk proteksi petir pada bangunan sederhana seperti rumah tinggal atau bangunan kecil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai grounding cadangan atau backup pada sistem utilitas apabila grounding utama mengalami gangguan. Yang kedua ada elektroda pelat. Elektroda pelat lebih efektif digunakan pada daerah berbatu karena sulit menanam elektroda batang sehingga kedalaman tertentu. Dengan bentuk pelat yang memiliki luas permukaan lebih besar, kontak dengan tanah menjadi lebih baik. Yang ketiga itu ada sekelompok elektroda. Pada bangunan besar atau BTS, arus gangguan dan arus petir yang mungkin terjadi lebih besar dibanding rumah biasa. Oleh karena itu, digunakan beberapa elektroda yang saling terhubung agar resistansi pentanahan menjadi lebih baik dan perlindungan menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada elektroda mesh. Pada elektroda mesh digunakan pada instalasi besar seperti gardu induk karena mampu menyebarkan arus gangguan ke area yang lebih luas. Sistem ini juga membantu mengurangi tegangan sentuh dan tegangan langkah yang dapat membahayakan manusia di sekitar gardu. Jadi selain menunjukkan jenis-jenis sistem pentanahan, pada gambar ini juga menjelaskan apabila dari masing-masing tipe, misalnya satu batang elektroda cocok untuk bangunan sederhana, elektroda pelat cocok untuk daerah berbatu, sekelompok elektroda digunakan pada bangunan besar atau BTS, sedangkan elektroda mesh banyak digunakan pada gardu induk karena mampu menangani arus gangguan yang lebih besar. Ada metode resistivity, yang dimana metode resistivity digunakan untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistivity. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui karakteristik tanah sebelum sistem grounding dirancang. Yang dimana pada gambar terlihat 4 elektroda yang ditanam dengan jarak tertentu. 2 elektroda digunakan untuk mengalirkan arus, sedangkan 2 elektroda bagian tengah digunakan untuk mengukur tegangan. Dari hasil pengukuran, nilai resistensi atau RE resistivity tanah dapat dihitung dengan rumus PE sama dengan 2P kali A dikali RE, yang dimana PE itu sendiri yaitu nilai resistivity tanah, RE nilai resistansi yang diukur, dan A sebagai jarak probe atau jarak dari kabel yang digunakan. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari metode resistivity, yang dimana contoh soalnya itu ialah Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan. Untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut, digunakan metode 4 titik atau 4-point method dengan jarak antar elektroda sepanjang 9 meter. Jadi diketahui jarak probe itu sepanjang 9 meter ya. Lalu alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Jadi nilai resistansi yang diukur itu sebesar 85 ohm. Berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Nah, jadi diketahui nilai yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus 2Pi dikali jarak probe dan dikali nilai resistansi alat ukur. Jadi 2Pi dikali 9 dikali 85
maka menghasilkan nilai sebesar 4804 ohm meter. Setelah diperoleh nilai resistansi sebesar 85 ohm, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus resistivity. Jadi hasilnya diperoleh tahanan jenis tanah sebesar 4804,2 ohm meter. Dari nilai ini, teknisi dapat menentukan jumlah elektroda, kedalaman penanaman, serta desain grounding yang diperlukan agar memenuhi standar resistansi pentanahan yang diinginkan. Jadi, berdasarkan perhitungan menggunakan metode resistivity atau 4-point method tadi, diperoleh nilai yang menunjukkan karakteristik tanah pada lokasi pengukuran dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan desain sistem pertanahan yang sesuai. Selanjutnya ada metode Val of Potential, yang dimana metode Val of Potential ini digunakan untuk mengukur resistansi sistem grounding yang sudah terpasang, yang dimana tujuan pengukuran dengan metode resistansi itu ialah untuk menghitung resistansi sistem pentanahan. Alat ukur ini membandingkan tegangan pada kumparan tegangan, yaitu terminal P dan E, dengan arus yang mengalir pada kumparan arus terminal C dan E, sehingga diperoleh nilai resistansi sistem pentanahan sebesar RPE sama dengan V per I. Yang dimana prinsip kerjanya itu berdasarkan hukum Ohm, yaitu resistansi sama dengan tegangan dibagi arus, yang dimana nilai resistansi diperoleh dari hasil pembagian antara tegangan yang terukur dengan arus yang dialirkan. Metode ini termasuk metode yang paling sering digunakan karena hasilnya yang cukup akurat. Selanjutnya itu ada metode Stakeless atau metode yang merupakan pengukuran grounding tanpa menggunakan elektroda bantu. Jadi sebagai gantinya, dua buah klem. Klem yang pertama itu membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Klem yang kedua untuk mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan. Jadi pengukuran ini menjadi lebih cepat karena tidak perlu menanam elektroda tambahan ke dalam tanah. Nah, berikut contoh gambar metode dari metode Stakeless, yang dimana pada gambar ini ditunjukkan terlihat dua buah klem yang dipasang pada konduktor grounding, yang dimana prinsip kerjanya itu mirip seperti transformator arus, yang dimana pada alat dapat mengukur arus tanpa harus memutus konduktor. Jadi metode ini sangat cocok digunakan pada area perkotaan atau gedung yang sulit dilakukan penggalian tanah. Ada metode selective measurement yang digunakan untuk mengukur grounding tanpa memutus sistem yang sedang bekerja. Jadi klem arus digunakan untuk mengisolasi arus pengujian sehingga pengukuran lebih akurat. Nah, terlihat pada gambar klem yang dipasang pada konduktor grounding untuk mengukur arus tertentu tanpa memengaruhi sistem lain. Jadi, keuntungan dari metode ini yaitu elektroda pentanahan dapat diukur atau dites tanpa mematikan daya, dan juga multiple elektrode dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Contoh dari metode ini itu ialah Gardu Induk PLN, data center, dan pabrik yang beroperasi selama 24 jam. Contoh gambar dari pengukuran selective measure secara lebih rinci, terlihat bahwa elektroda utama tetap terhubung dengan sistem grounding lainnya, tetapi alat ukur mampu memfokuskan pengukuran hanya pada elektroda yang ingin diuji. Hal ini memungkinkan teknisi mengetahui kondisi masing-masing elektroda tanpa harus membongkar seluruh sistem grounding. Metode ini sangat membantu dalam proses pemeliharaan karena kerusakan atau penurunan kualitas suhu batu elektroda dapat diketahui secara spesifik dan lebih cepat diperbaiki. Nah, materi ini disusun berdasarkan referensi dari Eric Van Riet yang diterbitkan oleh Fluke. Yang dimana saya searching itu Fluke merupakan salah satu perusahaan yang terkenal dalam bidang alat ukur dan pengujian sistem kelistrikan, sehingga referensi ini banyak digunakan dalam dunia industri maupun pendidikan.
Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pentanahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan manusia, melindungi peralatan listrik, dan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, pengukuran tahanan tanah harus dilakukan secara rutin, menggunakan metode yang sesuai agar sistem grounding tetap bekerja secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.